Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Sapi milik seorang warga di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, Jembrana terjangkit virus rabies. Harga telur ayam di pasar tradisional Mengwi, Kabupaten Badung kembali naik. Berwisata menikmati keindahan alam di Pancuran Kuno, Toyolake, Bangli. Niki sing wajar ya. Lamun sampai sing bisa meju atau ngembet. Sing sampai kini. Sapi ini milik seorang warga yang tinggal di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara. Kamis 13 Juli lalu, pemilik sapi Tangkas Gunawan mengaku sapinya berperilaku aneh, mirip anjing yang terjangkit virus rabies. Ia kemudian melapor ke petugas kesehatan hewan untuk memastikan penyakit yang diderita. Petugas kemudian mengambil sampel organ untuk diteliti di Kesmafet Denpasar dan ternyata hasilnya positif terjangkit virus rabies. 14 hari kemudian, sapi milik Tangkas Gunawan ini mati. Ada kasus sapi yang ngamuk dengan gejala keluar liur yang banyak. Kemudian juga buih. Tim kami ini, tim medik vet kami yang ke sana kemudian mengecek sapinya. Memang ada dugaan sementara terhadap penyakit rabies atau bekas gigitan anjing rabies. Akan tetapi besoknya tanggal 11 ternyata sapi itu mati. Sapi mati kemudian langsung diambil sampel otaknya karena kecurigaan dari teman kami selaku medik vet. Diambil sampel otaknya, dibawa kami kirim ke BB Vet. Jadi tanggal 13 pagi kami kirim, kemudian sore keluar hasil itu positif rabies. Jadi dugaan teman kami selaku medik vet bahwa memang hewan itu, sapi itu pernah digigit oleh anjing liar yang terkonfirmasi mungkin rabies. Petugas Kesuan Jembrana masih terus mengawasi penyebaran rabies pada hewan ternak sapi. Seperti diketahui, virus rabies bisa menular ke seluruh mamalia atau hewan berdarah panas dengan ciri memiliki rambut dan kelenjar susu seperti anjing, kucing, sapi, bahkan lebah. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Pedagang telur ayam di pasar tradisional Mengwi, Kabupaten Badung, bersiap-siap bersabar menghadapi keluhan warga. Pasalnya, harga telur ayam kembali naik. Pedagang menuding penyebab kenaikan karena pasokan dari peternak berkurang sejak seminggu terakhir. Untuk harga telur berapa peserang Pak, ukuran yang besar Pak? 58 per kerat, 58.000. 58.000. Sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya 57. 57. Kalau ukuran yang kecil berapa Pak per kerat sekarang? Sekarang 55. 55 sebelumnya? 53. 53. Terus telur bebek Pak sebelumnya berapa Pak? 100.000 per kerat. Dulu ya? Sekarang? 105. Ini mulai kapan Pak kenaikannya Pak? Ada 1 minggu. 1 minggu. Ini sebabnya kira-kira apa Pak? Naiknya ini Pak? Apakah menjelang galungan atau bagaimana? Bisa jadi mungkin stoknya sedikit. Stok sedikit ya Pak? Bisa. Apakah kemungkinan ini akan naik Pak lagi Pak? Ada kemungkinan ya, galungan mungkin. Dengan harga niki sulit nggak menjual Pak? Atau berkurang nggak penjualannya Pak? Ya jelas kurang. Lumayan sih. Dapat 5 kerat per hari Pak? Dapat. Kalau dulu lebih berarti ya? Lebih 5 kerat. Telur ayam besar dari Rp57.000 kini naik Rp58.000 per kerat. Sedangkan ukuran kecil dari Rp53.000 naik Rp55.000 per kerat. Walaupun kenaikannya tidak terlalu tinggi, namun pedagang mengaku penjualan telur menurun
Sebelumnya rata-rata mereka bisa menjual 7 kerat telur ayam per hari. Kini hanya 5 kerat. Harga telur bebek juga naik. Sebelumnya harga per kerat Rp100.000, kini naik Rp105.000 per kerat. Pedagang memperkirakan harga telur akan terus naik menjelang Hari Raya Galungan pada bulan depan. Niki Bu selalu beli telur ya Bu ya, untuk kebutuhan sehari. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ini menurut Ibu harganya masih mahal atau bagaimana? Mahal, biasanya per keratnya itu kadang 45 bisa. Ibu Sekarang naik berarti 52 kan. Niki mulai kapan Ibu tahu Bu kenaikannya? Sekarang mulai sekarang baru. Sekarang mulai tahu ya. Ini kan harga tinggi ini memberatkan kan Bu? Ya bukan. Kalau dibilang memberatkan ya enggak sih. Warga berharap harga telur kembali turun karena kebutuhan pokok lain juga naik, sehingga memberatkan pengeluaran rumah tangga. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran termasuk di Polda Bali. Acara sertijab berlangsung Selasa di gedung PRG yang dipimpin Inspektur Upacara Kapolda Bali, Irjen Pol Ide Bagus Kadek Putra. I Gusti Kadek Budi Hari Arsana sebagai Wakapolda Bali yang baru, menggantikan Brigjen Pol I Ketut Suwardana yang dimutasi menjadi Pati di Bareskrim Polri. Selain pergantian Wakapolda, Polri juga memutasi 5 pejabat utama di Polda Bali. Kombes Pol Sulistiono ditunjuk sebagai Karo Ops Polda Bali menggantikan Kombes Pol Nuryanto. Sulistiono sebelumnya menjabat sebagai Dirpol Airut. Kombes Pol IGD Mega Suparwita menjadi Kepala Biro Logistik yang sebelumnya dijabat Kombes Pol Nelson P. Purba. Begitu juga dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali yang sebelumnya dijabat Kombes Pol Surawan diganti Kombes Pol Yandri Paran Simarmata. Serta Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali yang sebelumnya dijabat Kombes Pol Sata Kebayu kini dijabat Kombes Pol Johnson Avitus Panjaitan. Kapolda Bali juga melantik Karo Rena Kombes Pol Daniel Widya Muharam karena Kombes Pol I Ketut Onyx Surawan memasuki masa pensiun. Seperti rekan-rekan telah ikuti bersama, ada 2 rangkaian kegiatan. Yang pertama, sertijab Bapak Wakapolda. Kemudian lanjut rangkaian kedua, sertijab PJU dari Bapak Karops, kemudian Karolox, kemudian Karorena, dan Dirpol Air serta Kabitumas. Jadi dan Dirkrimum ya, sama Dirkrimum. Kemudian saya pribadi sebagai pejabat baru di Humas mohon bantuan dan kerjasama dari rekan-rekan, dan tentunya kegiatan di bidang kehumasan bersama rekan-rekan media kami berharap bahwa tugas pokok fungsi Polri itu tersampaikan, dan informasi terkait dengan kegiatan kepolisian bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Kapolda Bali Irjen Pol Ide Bagus Kadek Putra Narendra meminta pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri di tempat yang baru. Kapolda mengatakan mutasi jabatan merupakan hal yang biasa di instansi Polri. Selain sebagai pembinaan karir, rotasi jabatan juga merupakan bentuk penyegaran pada organisasi Polri. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.